Tidak banyak pemain Italia yang mencapai kesuksesan ketika mencoba berkarir di Premier League. Sebut saja hanya ada beberapa nama seperti Paolo Di Canio, Fabrizio Raffanelli, Gianluca Vialli, Mario Balotelli, hingga saat ini ada nama Jorginho. Tapi mungkin tak bisa luput dari ingatan kita seorang striker mungil asal Italia yang melegenda bersama Chelsea, yaitu Gianfranco Zola. Ketika datang ke Chelsea pada tahun 96, usia Gianfranco Zola sudah tak lagi muda. Bahkan media Inggris The Independent menyebut bahwa klub Zola di Italia, Parma, sudah sepantasnya senang dengan uang 5,5 juta pounds yang mereka dapatkan dari hasil penjualan sang pemain. Lantas, seperti apa kisah kehebatan Zola di Premier League? Mari kita simak kisahnya. Lahir pada tahun 1966 di Pulau Sardinia, Zola telah menginjak kepala 3 tatkala menginjakkan kaki di Britania. Kepergiannya dari Italia pun terjadi di bawah situasi yang tidak menyenangkan. Pada tahun tersebut, Zola menjadi kambing hitam atas kegagalan Lo Nazionale di Piala Eropa. Pada sebuah pertandingan fase grup melawan Jerman, Zola dipercaya jadi eksekutor penalti. Pierluigi Casiraghi dijatuhkan Andreas Kopke di kotak terlarang dan Azzurri pun mendapat kesempatan meraih kemenangan untuk lolos ke fase gugur. Dari titik putih, dengan yakin Zola mengarahkan bola ke sisi kiri bawah gawang Jerman. Akan tetapi, Kopke mampu membaca arah tendangannya dengan baik. Tembakan Zola itu tidak keras sehingga Kopke bisa menangkap bola dengan mudah. Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol dan Italia tersisih dari turnamen. Republik Ceko akhirnya lolos mendampingi Jerman ke fase gugur dan kedua negara tersebut bertemu lagi pada partai puncak. Sepulangnya ke Italia, Zola menjadi musuh bersama. Tak cuma itu, karirnya di level klub juga tiba-tiba menemui jalan buntu seiring dengan kedatangan Carlo Ancelotti ke Parma. Keengganan Ancelotti untuk memakai trequartista di timnya membuat Zola semakin merana. Padahal sebelum itu Zola adalah salah satu pemain dengan sinar paling terang di Serie A. Sejak diangkut Luciano Moggi ke Napoli pada tahun 89 dan menjadi murid Diego Armando Maradona, Zola secara konsisten tampil di level tertinggi sepak bola negeri pizza. Dia memainkan pertandingan debutnya untuk Napoli pada tahun 89. Zola yang sangat berbakat mencetak beberapa gol untuk membantu Napoli memenangkan gelar Serie A tahun 90. Tak lama kemudian, ofisial tim mulai mempertimbangkannya sebagai pengganti sempurna pesepak bola legendaris Diego Armando Maradona. Transfer ini mengubah karir sepak bola profesional Zola sepenuhnya. Persahabatannya dengan Maradona juga memainkan peran penting dalam membentuk karirnya. Pemain Argentina itu memiliki pengaruh besar padanya dan karir bermainnya. Mereka biasa berlatih tendangan bebas bersama selama berjam-jam. Gianfranco Zola adalah alasan utama mengapa Napoli memenangkan Supercoppa Italiana tahun 1990. Akibat larang narkoba Maradona selama paruh kedua musim 90-91, Napoli hanya berhasil menempati posisi ke-7 di klasemen Liga. Namun, performa individu Zola kembali menjadi perbincangan dunia sepak bola. Ketika legenda Argentina itu harus mengakhiri tugasnya dengan Napoli karena larangan tersebut, dia menyarankan bahwa alih-alih mencari pemain pengganti,
Napoli harus berkonsentrasi untuk membantu Jola untuk berkembang. Pada musim Serie A 92-93 yang merupakan musim terakhir Jola bersama Napoli, ia membuat 33 penampilan liga dan mencetak 12 gol. Jumlah total gol yang berhasil dicetak oleh bintang sepak bola Italia selama masa tugasnya bersama Napoli adalah 32. Dia membuat total 105 penampilan untuk klub. Namun, karena problem finansial setelah kepergian Maradona yang ketahuan menggunakan kokain, Napoli terpaksa melego Jola dan sejumlah bintang lainnya, semisal Careca, Ciro Ferrara, dan Daniel Fonseca. Jola kemudian ditampung oleh Parma, pimpinan keluarga Tanzi pada tahun 1993. Selama 3 musim, Jola menjadi pemimpin di lini serang Giallo-Blu dan mempersembahkan 1 trofi Piala UEFA serta 1 titel Piala Super Eropa. Namun, akhir ceritanya tidaklah menyenangkan. One man trash is another man's treasure. Apa yang menurut seseorang sudah tak lagi berguna, ternyata bisa menjadi harta karun bagi orang lainnya. Perubahan dari sampah menjadi harta karun itulah yang dialami Jola pada permulaan musim 1996-1997. Di bawah asuhan Ancelotti, Jola memang sempat turun dalam 8 partai Serie A dan 2 pertandingan Piala UEFA. Namun karena Ancelotti kekeh menggunakan pakem 4-4-2, kehebatan Jola menjadi tidak terakomodasi. Situasi itu membuat karir Jola jadi seperti hidup segan, mati tak hendak. Namun, ketika musim 1996-1997 sudah memasuki November, sebuah panggilan datang untuknya dari tanah Britania. Ruud Gullit, mantan rivalnya di Serie A, membutuhkan bantuan Jola untuk membangkitkan Chelsea yang sudah lama tak berjaya. Sejak menjadi juara Piala FA 1970, Chelsea mengalami penurunan gradual yang utamanya disebabkan oleh kesulitan finansial. Bahkan pada tahun 1982, Ken Bates bisa saja membeli klub berjuluk The Blues itu hanya dengan uang 1 pound sterling. Di bawah Bates, Chelsea berusaha untuk terus memperbaiki keadaan. Akan tetapi, usaha Bates itu baru menunjukkan hasilnya ketika dekade 90-an sudah lebih dari separuh jalan. Salah satu yang membuat Chelsea saat itu bisa lebih leluasa bergerak adalah munculnya aturan Bosman pada tahun 1995. Aturan Bosman muncul setelah pesepak bola Belgia bernama Jean-Marc Bosman memenangi tuntutannya atas RFC League, Federasi Sepak Bola Belgia, serta UEFA. Dalam tuntutan itu, Bosman meminta agar pemain diperbolehkan pindah secara bebas ketika kontraknya dengan klub sudah habis. Tuntutan Bosman tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Eropa. Sejak aturan itu muncul, sepak bola benar-benar berubah. Dan Chelsea menjadi salah satu kesebelasan yang menikmati hasilnya. Pada tahun 1995, mereka merekrut Gullit dari Sampdoria dengan status bebas transfer. Gullit datang ketika Chelsea berada di bawah asuhan Glenn Hoddle. Mulanya oleh Hoddle dia dimainkan sebagai swiper. Akan tetapi, Gullit kesulitan dan kemudian meminta Hoddle memindahkannya ke lapangan tengah. Hoddle menurut dan Gullit membuktikan ucapannya dengan baik. Pada musim 1995-1996, Gullit tampil begitu ciamik di lini tengah Chelsea. Jika tidak ada Eric Cantona yang menggila bersama Manchester United, gelar pesepak bola terbaik Premier League pasti akan menjadi miliknya. Keberhasilan Gullit merevitalisasi permainan itulah yang kemudian membuat manajemen Chelsea mempercayai dirinya menjadi pemain manajer setelah Hoddle pergi.
pada pertengahan 1996, Hoddle menggantikan Terry Venables sebagai pelatih timnas Inggris. Di bawah komando Gullit, Chelsea menjalani transformasi. Dalam waktu singkat, mereka menjadi klub kosmopolitan yang tak lagi malu-malu menggunakan jasa pemain Eropa daratan. Tercatat, pada musim tersebut, dari 7 pemain yang direkrut, 6 diantaranya merupakan pemain asing. Pemain yang direkrut pun tak main-main. Gianluca Vialli diangkut dari Juventus secara gratis usai kontraknya habis. Roberto Di Matteo dibajak dari Lazio dan Frank Leboeuf ditarik dari Strasbourg. Ketiganya merupakan pemain kaliber internasional. Dengan bantuan pemain-pemain tersebut, Gullit menerapkan sebuah filosofi yang dinamainya seksi football. Pada dasarnya, ini adalah gaya main khas Belanda yang dibalut dengan sentuhan flamboyan ala sang legenda. Dalam diri Leboeuf, Di Matteo dan Vialli, Chelsea memiliki sosok bek tangguh, gelandang pekerja keras, dan striker tajam. Akan tetapi, seksi football Gullit tentunya tidak lengkap tanpa sentuhan bakat alam. Sentuhan inilah yang dihadirkan Zola mulai November 1996. Ketika itu, jendela transfer memang belum seperti sekarang. Klub-klub masih bisa mendatangkan pemain di luar tenggat waktu tertentu, dan itulah mengapa Zola bisa datang pada pertengahan paruh pertama musim 1996-1997. Dengan biaya 4,5 juta pounds, Zola direkrut dari Parma. Meskipun datang dengan kondisi mental babak belur, Zola bisa segera bangkit dan menunjukkan kapabilitas sebenarnya di hadapan publik Stamford Bridge. Di musim pertamanya, Zola langsung sukses mempersembahkan Piala FA. Zola mempertontonkan sesuatu yang benar-benar baru buat Chelsea. Pemain berbakat seperti Ray Wilkins dan Pat Nevin memang sudah pernah membuat para supporter terperangah, tetapi tak ada yang levelnya menyamai Zola. Selama 7 musim di Chelsea, Zola berhasil mengumpulkan 6 gelar termasuk 2 titel berlevel Eropa. Akan tetapi bukan itu yang diingat orang dari dirinya, melainkan aksi-aksi tak masuk akal yang entah bagaimana bisa dilakukannya tanpa kesulitan. Salah satu contohnya bisa disaksikan di pertandingan Piala FA 2001-2002 kontra Norwich City. Menerima umpan sepak pojok dari Graeme Saux di tiang dekat, Zola menggunakan tumitnya untuk membobol gawang The Canaries. Gol itu sampai kini masih begitu lekat di memori para penggemar Chelsea. Selain gol Zola ke gawang Norwich itu, gol Zola lain yang paling diingat adalah gol terakhirnya untuk Chelsea. Menghadapi Everton pada Premier League 2002-2003, Zola mencetak gol lewat tendangan lob dari luar kotak penalti usai menerima umpan panjang William Gallas. Chelsea menang 4-1 pada pertandingan tersebut dan di akhir musim sukses finish di peringkat keempat. Keberhasilan itu mengantarkan Chelsea lolos ke Liga Champions sekaligus menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Selama di Chelsea, Zola mencetak 74 gol dan tak sedikit yang dicetak dengan cara sensasional, termasuk lewat sepakan bebas. Kemahiran Zola mengeksekusi bola mati ini tak bisa dipisahkan dari hari-harinya di Napoli, di mana dia melatih akurasi tendangan bebas setiap hari bersama Maradona. Sebanyak 12 gol tendangan bebas berhasil dikumpulkannya di Premier League selama 7 musim. Jumlah itu sama dengan milik Thierry Henry dan hanya kalah dari David Beckham yang punya koleksi 15 gol. Namun, kedua pemain itu bermain lebih lama di Premier League ketimbang Zola. Ketika Roman Abramovich membeli Chelsea dari tangan Betis pada tahun 2003, kontrak Zola sudah berakhir. Di usia 36 tahun, Zola berniat untuk pulang ke kampung halaman dan bergabung dengan Cagliari yang kala itu bermukim di Serie B. Abramovich berupaya membujuknya untuk bertahan setidaknya 1 musim lagi, karena menurut Raja Minyak Rusia itu, Zola adalah salah satu alasan mengapa dia tertarik membeli Chelsea.
Putus asa untuk mempertahankan pemain Italia yang habis kontraknya di Inggris, pemilik yang masuk menaikkan persyaratan kontrak baru yang ditawarkan di Chelsea. Tetapi Zola telah setuju untuk bergabung dengan Cagliari. Abramovich dikatakan sangat kecewa. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, sehingga dia dengan cepat mengajukan tawaran untuk membeli tim Serie B tersebut. Buat Chelsea, sisanya adalah sejarah. Kedatangan Abramovich mengubah peruntungan mereka. Dana yang nyaris tak kelihatan batasnya digelontorkan Abramovich, dan Chelsea pun kini telah menjadi tim elit, tak cuma di Inggris tetapi juga di Eropa. Zola tak pernah menikmati kejayaan besar itu, namun sejarah akan selalu mencatat bagaimana dia menjadi salah satu aktor kunci di balik kelahiran kembali Chelsea. Dalam perspektif tertentu, Zola beruntung karena dia pergi di saat yang tepat. Bersama Zola dan para personel legion asik lain, Chelsea berubah menjadi kuda hitam kesayangan semua orang. Keberhasilan mereka benar-benar dirayakan oleh para penonton netral sepak bola. Bahkan tak sedikit yang mulai menggemari Chelsea pada era Zola ini. Setelah Abramovich datang, Chelsea menjadi lebih sukses lagi berkat gelontoran fulus yang seakan-akan tak berujung. Namun, harga yang harus dibayar adalah mereka menjadi salah satu klub paling dibenci di Inggris. Setidaknya, Zola tidak perlu merasakan kebencian tersebut sebagai pemain. Zola akhirnya kembali ke Chelsea sebagai asisten pelatih untuk Maurizio Sarri. Zola berhasil mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Eropa tahun 2018-2019. Tetapi akhirnya harus tersisih seiring dengan kepergian Sarri ke Juventus. Dengan apa yang diperbuatnya untuk Chelsea, status legenda milik Zola sudah pasti tidak akan goyah. Ditambah lagi, sampai saat ini belum ada pemain yang cukup berani mengenakan kostum nomor 25 miliknya yang sangat legendaris itu. Makin lengkaplah keagungan Zola di tanah Britania.